Itu orang BSP tuh ngotot tuh. Ini. Warga desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara terlibat bentrok dengan sejumlah petugas perusahaan perkebunan sawit. Warga kelompok tani menolak disebut sebagai penggarap. Pasalnya, lahan seluas 396 hektar yang dipakai oleh perusahaan perkebunan sawit adalah milik ahli waris almarhum Barita Raja dan Taing Malolang dan telah mati hak guna usahanya pada 30 April 2022 lalu. Warga juga membantah bentrok yang terjadi akibat dituduh mencuri sawit. Sementara hal tersebut merupakan perlawanan warga terhadap sikap perusahaan yang mengintimidasi kelompok tani. Pihak ATR BPN Pusat dan DPR RI meminta perusahaan menghentikan kegiatan apapun selama sengketa. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, sepasang remaja membuat video asusila di sebuah warung makan di Sampang, Jawa Timur. Ironisnya mereka juga mengunggah video tak pantas itu di media sosial hingga akhirnya ditangkap polisi. Viral di media sosial aksi mesum sejoli di sebuah warung makan di Sampang, Madura, Jawa Timur. Pasangan muda-mudi ini beraksi menggunakan ponsel dan memposting videonya ke media sosial. Buntut viralnya video, polisi menangkap FA, pria yang terdapat dalam rekaman. Pelaku selanjutnya dibawa petugas ke Mapolsek setempat untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pelaku beserta barang bukti berupa satu ponsel disita polisi. Memakai HP-nya seorang perempuan atau pacarnya dan tanpa sepengetahuan pacarnya tersebut, sehingga kejadian mesum tersebut viral di media sosial. Kini kasus telah ditangani oleh anggota Satreskrim Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus terbalik usai menabrak trotoar SPBU di Sragen, Jawa Tengah. 7 orang terluka termasuk operator SPBU dan pemotor yang tengah isi bahan bakar. Sementara di Semarang, pemirsa, 8 orang luka-luka usai kecelakaan beruntun melibatkan truk box di ruas eksit tol Bawen. Nggak ada apa-apa. Kamera pengawas merekam kecelakaan minibus terbalik dan menabrak operator SPBU hingga pengendara motor yang tengah mengisi bahan bakar di Jalan Raya Sragen, Ngawi, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Minibus melaju kencang hilang kendali dari arah Sragen menuju ke arah Ngawi, diduga ingin mendahului sebuah truk. Kerasnya benturan membuat minibus yang membawa 4 orang terbalik. Penumpang minibus, 1 operator dan 1 pemotor, total 7 orang harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen guna perawatan medis. Petugas unit laka lantas Polres Sragen langsung menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi termasuk rekaman CCTV. Mobil lepas kendali dari kita di lokasi mendata dan melihat hasil CCTV. Dimungkinkan mobil lepas kendali karena mungkin human error atau pengemudinya, nanti kita cek dengan kondisi pengemudi. Akibat kecelakaan, SPBU ditutup sementara. Kasus ditangani unit laka lantas Polres Sragen. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, Anyus melaporkan. Mobil ini leblong. Video amatir warga merekam detik-detik usai kecelakaan beruntun di eksit tol Bawen Selasa malam. Sejumlah pengendara terkapar di jalan, beberapa korban terjepit dan minibus rusak parah di bagian belakang. Kecelakaan bermula saat kendaraan berhenti di lampu merah. Truk box dari arah Semarang menuju Salatiga melaju kencang dan menabrak dari belakang. Dugaan sementara sopir truk gagal melakukan pengereman. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 10 kendaraan, yaitu 1 kendaraan truk box, kemudian 1 expander, dan sisanya adalah 8 diantaranya adalah kendaraan sepeda motor. Akibat kejadian ini, 8 orang luka-luka, 2 luka ringan rawat jalan, 6 luka sedang hingga berat dirawat di RS Atin. Seluruh kendaraan dan supir truk box diamankan ke unit laka lantas Polres Semarang untuk penyelidikan.
Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Nurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk tertimpa longsor di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibat insiden ini, 3 orang alami luka-luka. Sementara itu, kondisi sinkhole di Semarang, Jawa Tengah kian meluas, berpotensi mengancam keselamatan warga sekitar. Jana iki ana guntur niki kene wae wong aduana. Ha iki truk rotoh jare. Ha iki ilang ibu ki angup. Sebuah truk tertimpa longsor di jalur menuju kawasan wisata Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya, truk terjun ke jurang sedalam 50 meter dan 3 orang mengalami luka-luka. Menurut warga, tebing setinggi 10 meter ini tiba-tiba runtuh dan menimpa truk yang melintas. Sementara 2 mobil lain yang berada di lokasi berhasil selamat. 3 korban luka kini masih dirawat di puskesmas. Sementara petugas dibantu warga bergotong royong mengevakuasi material longsor dari badan jalan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Beginilah kondisi Dusun Bandungan, Desa Kalongan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Longsor yang terjadi berulang kali sejak tahun 2022 menyebabkan jalan penghubung Kabupaten Semarang dengan Demak kini berubah menjadi sebuah tebing dengan ketinggian 65 meter. Kondisi tanah yang mudah hanyut saat diterjang hujan deras terus menyebabkan tanah longsor hingga berpotensi mengancam permukiman penduduk yang hanya berjarak kurang dari 50 meter. Menurut warga, dalam 1 pekan terakhir telah terjadi 2 kali longsor akibat guyuran hujan deras. Hal ini membuat warga khawatir karena longsor menuju ke area pemukiman. Guna peringatan dini, pemerintah setempat memasang 2 alat peringatan di sekitar pemukiman warga guna penanggulangan bencana longsor. Awalnya ini hujan lebat hari Jumat sehari semalam, hari Sabtu lah mulai kejadian itu jam 3 pagi. Pohon-pohon ini bisa jalan sendiri gitu loh. Arus lalu lintas dialihkan, sementara di area longsor diberi pengaman agar warga tidak melintas. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Nurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku jambret menggasak perhiasan mama hingga korban terjatuh dari sepeda motornya di Batam. Sementara itu, ketahuan mencuri motor di rumah warga, seorang pencuri motor ditangkap dan dihakimi warga di Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang ibu rumah tangga terluka akibat terjatuh dari motornya usai menjadi korban jambret di Jalan Raya Bengkong, Batam. Gelang emas seberat 20 gram yang dipakai korban lenyap di jambret pelaku. Pelaku jambret tidak berkutik usai diringkus polisi di kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Diketahui dalam 1 bulan terakhir, pelaku ED telah beraksi 5 kali di beberapa wilayah di Batam, Kepulauan Riau. Korban incarannya adalah emak-emak yang mengenakan perhiasan emas. Pelaku ini memang bukan masyarakat Batam, namun demikian masyarakat luar yang sengaja datang ke kota Batam ingin melaksanakan aksi kejahatan. Setelah melaksanakan aksi kejahatan, dia terbang kembali ke daerah asalnya dan melaksanakan kehidupan dengan hasil daripada kejahatannya, lalu kembali lagi ke Batam ketika sudah tidak ada uang lagi. Dia memepet daripada korban, mencari korban yang memakai gelang emas atau memakai perhiasan. Polisi juga mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan perhiasan yang mencolok hingga dapat mengundang kejahatan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Jun, 35 tahun pria pencuri motor ini babak belur dihajar warga di Desa Panokawan, Krian, Sidoarjo. Warga geram dan kesal menghakimi pelaku di lokasi kejadian karena sering terjadinya aksi pencurian sepeda motor. Tidak hanya diarak, pelaku dibawa ke rumah salah satu perangkat desa setempat untuk kemudian diinterogasi, lalu kembali dihakimi warga. Beruntung, polisi yang tiba di lokasi mengamankan pelaku dari amukan warga sehingga nyawa pelaku bisa diselamatkan.
Pelaku langsung dievakuasi ke RSUD Sidoarjo Barat untuk kemudian dibawa ke Polsek Krian Sidoarjo guna menjalani proses pemeriksaan. Pada saat itu pelaku curanmor berusaha mengambil sepeda motor di salah satu rumah warga, tetapi aksinya ketahuan oleh masyarakat sekitar karena memang dilakukan sore hari. Pelaku digagalkan aksinya oleh masyarakat. Kini pelaku diamankan di tahanan Polsek Krian Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramoro Putra, iNews melaporkan. Anda masih di Lintas iNews Siang, pemirsa. Ramadan menjadi momen berbagi bagi banyak orang. Di kota Bandung, Jawa Barat, seorang koki asal Prancis rela turun ke jalan membagikan takjil gratis untuk warga. Seorang koki asal Prancis, David Kaileba, atau yang akrab disapa bule tukang masak, memanfaatkan bulan Ramadan dengan memasak takjil untuk dibagikan secara gratis kepada warga. Aksi masak takjil ini bukan pertama kali dilakukan David. Sebagai seorang mualaf yang kini menetap di Bandung, dengan sukarela dan ikhlas, David ingin menebar kebaikan kepada sesama. Warga pun antusias dan antri menunggu menu takjil yang dimasak oleh sang bule itu. Bala-bala, itu vegetable fritter, the French. Selain itu ada kurma, ada teh gelas, kita bagi-bagi sama air putih juga. Satu, kalau bulan Ramadan kita semua lagi tunggu sore buburit. Setiap hari selama Ramadan, ia menggoreng sekitar 200 porsi bala-bala per hari untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Bandung, Yanuar Candika melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.